Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Sri Nopianti AMK dengan nomor NIM 41032022310883 akan mempresentasikan hasil UTS saya di mata kuliah Manajemen Pendidikan Khusus dengan dosen pengampu Bapak Hendrik Abdul Qohar SPD MPD. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu perbedaan manajemen pendidikan khusus dan umum. Menurut saya yang membedakan manajemen pendidikan umum dan khusus yaitu terletak pada karakteristik peserta didik dan layanan yang diberikan. Pada pendidikan umum, manajemen cenderung bersifat standar karena siswa dianggap memiliki kemampuan yang relatif homogen. Sedangkan pada pendidikan khusus, manajemen harus fleksibel dan individual dan berbasis kebutuhan masing-masing anak. Contohnya di sekolah umum, semua siswa mengikuti kurikulum yang sama. Namun, pada pendidikan khusus seperti di SLB, setiap anak memiliki program yang berbeda. Jadi, setiap anak kemungkinan memiliki program PPI atau program pembelajaran individual. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu perencanaan sebagai kepala sekolah inklusi. Jika saya menjadi kepala sekolah inklusi, langkah awal yang akan saya lakukan yaitu saya memprioritaskan untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa dan kesiapan sekolah. Saya akan mengidentifikasi jumlah dan jenis kebutuhan ABK, menyiapkan guru pendamping khusus, menyesuaikan kurikulum. Alasannya kenapa? Jadi, tanpa perencanaan yang matang, program inklusi tidak akan berjalan efektif dan justru bisa merugikan siswa. Untuk yang ketiga yaitu pentingnya POAC atau POAC, yaitu P-nya planning, organizing, actuating, dan controlling. Contohnya planning, menyusun program pembelajaran. Organizing yaitu membagi tugas guru dan GPK. Actuating yaitu pelaksanaan pembelajaran atau aksinya, dan controlling yaitu evaluasi hasil belajar. Jadi tanpa POAC ini, program pendidikan khusus tidak bisa terarah dan tidak bisa optimal. Untuk yang keempat yaitu zero reject policy, yaitu setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa penolakan. Agar berjalan ideal, maka sekolah harus siap secara fasilitas dan sumber daya manusia. Guru harus memiliki pemahaman inklusi, namun tantangannya yaitu pada hari ini kurangnya guru khusus, fasilitas belum memadai, dan stigma masyarakat. Yang kelima yaitu pentingnya asesmen itu untuk apa sih, maksudnya kan gitu. Jadi untuk mengetahui yang pertama kemampuan anak, kebutuhan khusus anak tersebut, strategi pembelajaran yang tepat untuk anak tersebut, dan jika asesmen tidak dilakukan dengan baik, maka penempatan bisa salah, anak tidak berkembang optimal, dan program pembelajaran tidak sesuai. Dan penempatan siswa ABK itu tuh apa pertimbangannya gitu kan, yang harus dipertimbangkan tingkat kemampuan anak, kemandirian anak, kemampuan sosial anak juga. Jadi kita sebagai guru ada penempatan siswanya, yaitu yang pertama kelas reguler jika mampu mengikuti siswa pada umumnya, ataupun ada kelas pull out jika butuh bantuan tambahan, dan kelas khusus jika membutuhkan layanan intensif. Yang ketujuh yaitu kesiapan sekolah inklusi berdasarkan SWOT gitu kan. SWOT itu apa? Ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength itu apa? Dukungan kebijakan pemerintah. Weakness, kurangnya guru terlatih. Opportunity, kesadaran masyarakat yang meningkat, dan tentunya threat yaitu stigma dan keterbatasan fasilitas. Nomor 8 yaitu adaptasi kurikulum. Kurikulum nasional perlu diadaptasi karena kemampuan ABK-nya berbeda. Salah satu bentuk adaptasi ini yaitu adanya modifikasi, yaitu menyesuaikan tingkat kesulitan. Jadi contohnya tuh siswa umum belajar menulis paragraf, sedangkan anak tunagrahita cukup menulis kalimat yang sederhana. Jadi kalau lihat kita ke kurikulum, untuk di pencapaian CP-nya untuk yang anak normal atau anak umum pada lainnya tuh sesuai CP, cuman kalau lihat untuk tunagrahita ada penurunan ataupun penurunan CP ataupun lintas CP seperti itu.
Untuk yang 9 yaitu peran PPI itu seberapa penting sih ataupun buat apa gitu? Tentunya sangat penting karena PPI ini menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan anak, membantu perkembangan yang optimal. Jadi kita sebagai calon pendidik, saya melihat PPI sebagai panduan utama dalam mengajar ABK. Yang 10 yaitu kolaborasi tim multidisipliner, yaitu kolaborasi yang sangat penting antara guru, guru pendamping khusus, terapi, psikologis, psikolog, karena setiap pihak memiliki peran yang berbeda. Jika tidak ada kolaborasi, program tidak akan sinkron atau tidak akan sama. Perkembangan anak tentunya terhambat dan penanganan menjadi tidak optimal. Mungkin itu saja presentasi hasil UTS yang saya kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.